Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Agliani Rizka, NIM-nya 1111938, Fira Amalia, NIM-nya 1111940, Isma Latifah, NIM-nya 1111993, lalu yang terakhir ada Nabila, NIM-nya 111194006. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembiayaan murabahah untuk memenuhi tugas mata kuliah perbankan syariah yang dibimbing oleh Ibu Dr. Heger Harini SEMPD. Sebelum kita mengetahui apa itu pembiayaan murabahah, kita harus tahu dulu apa itu pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil. Setelah kita mengetahui apa itu pembiayaan, maka kita akan membahas tentang murabahah. Murabahah adalah akad dalam syariat Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Skema akad murabahah adalah transparansi antara penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual. Jadi intinya, selama transaksi penjual dan pembeli sudah sepakat berapa persen keuntungan dari penjualan ini. Seperti itu. Akad mudharabah dan murabahah seringkali dikatakan sama, padahal keduanya merupakan jenis akad yang berbeda, di mana perbedaan murabahah dan mudharabah terletak pada konsep perjanjian dan penetapan laba. Murabahah adalah akad transparansi keuntungan dan harga beli antara penjual dan pembeli. Sementara akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dengan pelaku usaha yang memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis secara produktif dan halal. Konsep penentuan laba pada murabahah adalah ditetapkan di awal dengan kesepakatan, sedangkan hasil imbalan dari mudharabah yaitu dari usaha tersebut akan dibagi menjadi dua antara pemodal dan pelaku setelah diketahui hasil usaha. Penggunaan akad murabahah. Yang pertama, ada pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang, investasi, dan barang-barang yang diperlukan oleh individu. Yang kedua, jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur. Lalu yang terakhir, pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang. Contoh dari praktik akad murabahah yaitu ketika ada seorang pedagang dari Pulau Jawa yang ingin membeli barang di Kalimantan. Jika dia berangkat sendiri, maka akan keluar biaya yang cukup besar, contohnya seperti membeli tiket pesawatnya, tiket konsumsinya, ataupun hal yang lainnya. Bagaimana cara dia bisa memangkas modal awal itu, yaitu dengan ia mengangkat seorang wakil di Kalimantan yang menjual barang dagangan yang ia butuhkan.
Kemudian pihak di Kalimantan mengirim barang tersebut ke kapal secara rutin setiap bulannya. Lalu dari setiap unit barang yang dipesan, pihak wakil akan mendapatkan keuntungan 10%. Ongkos kuli atau ongkos kirim ditanggung oleh pedagang yang di Pulau Jawa. Lalu akad antara pedagang dan wakilnya ini seperti dikenal akad murabahah karena adanya rasio keuangan yang diketahui dan disepakati secara bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar-dasar hukum akad murabahah. Dasar hukum murabahah ini berasal dari Al-Quran dan Ijma atau kesepakatan para ulama. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 tahun 2000 mengenai murabahah, yaitu penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual. Ijma para ulama ini mengikuti aturan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Adapun dasar hukum murabahah adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 275, Al-Maidah ayat 1, dan Al-Baqarah ayat 280. Berdasarkan aturan yang telah disebutkan, maka jual beli murabahah diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah tidak berfirman Allah telah menghalalkan jual beli salam, Allah tidak menghalalkan jual beli khiyar, Allah tidak menghalalkan jual beli murabahah. Akan tetapi Allah berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual beli, kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus mengharamkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai skema pembiayaan murabahah. Kita bisa lihat dari skema di atas, tahapan transaksi yang dilakukan bank syariah dalam murabahahnya yaitu yang pertama, nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah. Yang kedua, jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah membayar DP, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan bank. Ketiga, bank membeli barang ke dealer secara tunai dan agar langsung diantar ke nasabah. Keempat, setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank. Kelima, bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dan harga nasabah. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai rukun dan syarat murabahah. Apa saja sih rukun murabahah itu? Nah, rukun murabahah ini yaitu hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menerapkan akad. Yaitu yang pertama ada penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga objek jual beli berupa produk atau jasa, yang keempat harga, dan yang kelima ijab qabul. Adapun selanjutnya kita akan bahas mengenai syarat murabahah. Setelah rukun murabahah terpenuhi, selanjutnya kita harus memperhatikan syarat murabahah agar akad ini berjalan secara sah sesuai hukum syariah. Apa saja? Yaitu yang pertama, penjual jujur menginformasikan harga pokok suatu produk kepada pembeli. Yang kedua, kesepakatan harus sama sesuai rukun dan prinsip Islam. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba. Yang keempat, adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan. Dan yang terakhir, penjual harus terus terang terkait proses perolehan dan segala urusan mengenai produk. Misalnya dibeli secara hutang. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Isma Latifah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengertian jaminan. Istilah jaminan berasal dari terjemahan yang beristilah zakat atau kaufi, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya.
Karakteristik utama dari jaminan syariah merupakan dalam konsep jaminan syariah tidak dikenal adanya bunga jaminan yang merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pihak pemberi jaminan kepada pihak penerima jaminan. Dalam hukum Islam terkait jaminan kebendaan dikenal istilah ar-rohan atau yang lebih sering disebut rohan. Secara etimologi, kata rohan berarti tetap, kekal, dan jaminan. Dasar hukum rohan terdapat pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu rukun jaminan. Rukun dari rohan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, sikhat atau ijab dan qabul. Dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan asalkan saja di dalamnya terkandung maksud diadakannya perjanjian jaminan. 2. Akid atau orang yang melakukan transaksi, yaitu pihak yang menjaminkan rahin dan yang menerima jaminan atau murtahin. 3. Harta yang dijaminkan atau marhun. Syarat harta yang dijanjikan jaminan adalah harta itu dapat diserah terimakan, memiliki nilai manfaat dan kegunaan. Barang tersebut milik si berutang dan dikuasai olehnya. Yang keempat, hutang atau marhun bih. Syarat hutang yang dapat dijadikan alas arohan adalah berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang yang lazim pada waktu akad dan harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin. Selanjutnya, jenis-jenis jaminan. Yang pertama yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan kreditur dan menyangkut semua harta milik debitur yang menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan, dan jaminan khusus merupakan jaminan yang diberikan dengan penunjukan atau penyerahan atas suatu benda atau barang tertentu secara khusus sebagai jaminan untuk melunasi hutang atau kewajiban debitur baik secara kebendaan maupun perorangan yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu saja. Yang kedua yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan, yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut dan jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu. Yang ketiga yaitu jaminan perusahaan, yaitu suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur dan dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu jenis barang jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan pembiayaan. 1. Persediaan barang, contohnya barang dagangan dan bahan baku. 2. Piutang dagang. Piutang dagang adalah tagihan-tagihan perusahaan yang timbul karena adanya penjualan secara pembiayaan dan secara normal dapat diterima dalam jangka pendek. 3. Deposit berjangka. Deposit berjangka adalah sejenis produk investasi atau tabungan yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada masyarakat. Yang keempat, saham perusahaan debitur. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. 5. Yaitu emas. Jenis-jenis emas yang bisa digadaikan antara lain koin emas, emas batangan, perhiasan emas, atau emas dinar. Selanjutnya yaitu ada barang elektronik, contohnya televisi, ponsel, kulkas, laptop atau komputer, dan kamera dapat menjadi barang jaminan pegadaian. Nilai gadai dari barang elektronik tergantung kondisi barang tersebut. Semakin baik kondisi dan keadaan barang, maka akan semakin tinggi nilai gadainya, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada alat-alat pertanian dan perikanan, contohnya gergaji mesin, mesin pompa air, mesin diesel, kapal, dan traktor tangan. Selanjutnya kendaraan, salah satu kendaraan yang dapat digadaikan adalah kendaraan, namun kendaraan yang dapat dilihat dari jenis spesifikasi dan masa produksinya. Lalu ada sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Nilai pinjaman dari pegadaian, sertifikat tanah ditentukan dari pajak bumi dan bangunan dan seberapa strategis posisi tanah. Selanjutnya, jaminan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu
Pertama, jaminan utama, barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan objek pembiayaan. Contohnya, pembiayaan pembelian truk, maka yang dijadikan jaminan adalah truknya. Yang kedua, jaminan tambahan, barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian, pembiayaan atau analisis pembiayaan, bank belum tentu memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih rekan saya Kak Isma Latifah. Berikutnya ada dasar-dasar penetapan jaminan. Dasar penilaian umum jaminan meliputi harga buku, artinya harga beli dikurangi jumlah penghapusan yang pernah dilakukan terhadap barang tersebut. Kemudian ada harga pasar, artinya nilai dari harga barang-barang tersebut bila dijual pada saat pelaksanaan penilaian atau transaksi. Kemudian ada dasar penilaian per jenis barang jaminan, meliputi surat-surat berharga, perhiasan atau emas, tanah, bangunan, serta kendaraan bermotor. Kemudian ada prosedur penilaian dan pengikatan jaminan. Dasar penilaian umum yang dipakai dalam penilaian jaminan adalah: pertama, harga buku, yaitu harga beli dikurangi jumlah penghapusan yang pernah dilakukan terhadap barang tersebut. Kemudian harga pasar, yaitu nilai dari barang-barang tersebut bila dijual pada saat pelaksanaan penilaian atau transaksi. Kemudian dua jenis pengikatan jaminan, yaitu pertama, pengikatan notaril atau otentik, bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk di tempat di mana akte dibuat. Yang kedua, ada akte di bawah tangan, dibuat sebagai bukti perjanjian antara bank dengan debitur dalam memenuhi perjanjian prosedural pinjam-meminjam uang dan pengakuan hutangnya. Dapat menjadi suatu bukti yang sempurna seperti akte otentik bagi para penanda tanganan serta ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya. Kemudian, sebelum barang-barang yang ada di dalam daftar barang-barang agunan ditetapkan nilainya, diterima dan diikat sebagai jaminan pembiayaan, perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Meneliti kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen-dokumen. Kedua, melakukan peninjauan setempat untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang-barang yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya, fungsi jaminan dalam pemberian pembiayaan. Yang pertama, jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan yang berfungsi sebagai sumber pembayaran berasal dari kelayakan usaha. Dengan jaminan tersebut, debitur diharapkan dapat mengelola modal dan usahanya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan bisnis guna melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Selanjutnya ada jaminan pembiayaan berupa agunan yang bersifat material atau kebendaannya berfungsi sebagai jaminan yang bisa dicairkan dan marketable. Sebagai jaminan pelaksanaan, penjual agunan baru dilakukan apabila debitur gagal atau war prestasi atau macet dalam pelunasan atau pembayaran kembali pembiayaan. Berikutnya, kesimpulan. Pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana yang disalurkan atau dibiayakan pada anggota dalam kegiatan jual beli baik untuk konsumtif maupun produktif, di mana pihak lembaga keuangan syariah. Akad yang digunakan dalam sistem murabahah yang pertama berupa akad murabahah. Bank bertindak sebagai penjual
dengan membeli barang kebutuhan nasabah langsung kepada supplier. Nasabah hanya perlu melunasi pembayaran kepada bank. Sedangkan dengan sistem pembiayaan murabahah yang kedua, terdapat dua akad untuk melakukan pembiayaan murahabah. Akad pertama yang dilakukan adalah akad murabahah, yaitu pada nasabah menyepakati perjanjian pembiayaan murabahah dengan bank atau yang dilakukan dengan tahap keempat. Setelah akad murabahah ditandatangani, terjadi akad kedua, yaitu akad wakalah atau tahap kelima, yang dilakukan bank pada nasabah untuk melakukan pembelian barang kebutuhannya kepada supplier. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang berkenan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.